people, balik lagi nih sama aku Deris dan hari ini aku akan buat podcast lagi nih karena udah agak lama nih aku mau buat podcast, jadi hari ini aku akan, buat podcast lagi dan aku nggak sendiri, aku yang pasti bersama tim teknologi dari PT Logos Teknologi Utama dan sudah ahli dalam bidang cloud computing nih karena Logos ini, menjual produk, cloud computing. Nah hari ini aku bersama Mas Govika Roni Shihoming nih, halo Mas Govika Roni. Halo Bapak Ibu sekalian. Oke, nah Mas Roni ini adalah Lead of Teknologi dari PT Logos Teknologi Utama dan Mas Roni ini udah punya tim juga teman-teman. Nah nanti mungkin untuk next podcast kita akan bareng sama timnya Mas Roni ya Mas ya? Ya, betul. Oke, nah ini spesial kita kasih untuk Tekno People bersama Mas Roni. Ya, Oke, untuk tema kita hari ini adalah tetap mengenai cloud computing, itu ya, tentang, Azure nih, karena Azure itu kan banyak ya Mas Roni ya. ya. Jadi kita akan Azure tapi tentang, protection. Oke, nah aku mau tanya dulu nih ke Mas Roni nih, sebelum kita masuk ke tema, seberapa penting sih data itu untuk Mas Roni, untuk perusahaan? Bagi Mas Roni sendiri? Sangat penting ya, data ya. Mhm, Kalau nggak ada data, perusahaan nggak ada sih, iya sih, bener bener bener. gitu. Jadi sama kayak kita nih punya rumah ya, Mhm, barang-barangnya di dalam gitu ya. iya Kan nggak ada gunanya rumah kalau nggak ada furniture gitu. iya bener, jadi Dan nggak itu lengkap perlu ya? dijaga supaya nggak dicuri gitu. Logikanya Oke. kayak gitu sih. Oke, jadi emang data itu penting banget bagi perusahaan karena di situ banyak banget, Yes, nomor kita ya ada nomor kita, ada email dan lain juga. banyak Jadi sih ya, banyak banget. karena kan basically kan perusahaan itu kan dibangun di atas data ya. Iya betul Jadi kalau nggak ada data sih nggak ada perusahaan gitu. Karena betul. data hilang, data bocor ya, bisa kita katakan itu, company udah bangkrut gitu. Oh iya benar benar benar. Jadi emang penting banget data teman-teman, Ya, seperti betul. itu. Nah, karena saking pentingnya data nih kan ya bagi perusahaan, ada nggak sih layanan yang bisa mengamankan data itu sendiri? Karena kan banyak nih layanan lain, mungkin bagi Mas Roni ada layanan lain? Untuk proteksi data ya, eee, banyak ya layanan yang ditawarkan Microsoft ya untuk proteksi data gitu. Ada proteksi untuk servernya gitu ya, Mmm, yang hosting datanya gitu ya. Ada juga proteksi dari sisi endpoint-nya gitu. Gitu ya, dan juga ada juga proteksi untuk dari sistem layanan yang dipakai, contohnya layanan email gitu ya. mhm. Nah, nanti memproteksi data email itu apa gitu, tergantung pilihan kita yang mana, tapi dari semua sisi itu ada, gitu. Oke. Nah itu apa tuh Mas layanannya kalau boleh tahu? Kalau untuk server ya, Mhm itu ada namanya Microsoft Defender for Cloud ya, itu mhm ada untuk server ya. mhm. Ada juga untuk endpoint namanya Microsoft Defender for Endpoint ya. Itu endpoint itu basically for end user gitu. Mmm, Device-device end user itu di di-secure ya, diamankan gitu ya. Yang berikutnya ada juga untuk proteksi email ya. Proteksi email ini lebih ke Microsoft Defender for M365 gitu. Sorry, for Office 365 gitu. oke. Jadi ini, bisa terkoneksi sama M365 ya? Ya, betul. Oke. Nah itu namanya Azure Information Protection bukan Mas Roni? Kalau Azure Information Mhm. Protection ini basically untuk encrypt email ya, Oh gitu. encrypt email. Jadi karena Mhm. by design, email M365 itu tidak di-encrypt, gitu. Mmm. Tapi memang di-bundling dengan sistem Exchange Online Protection, yang di mana itu untuk antivirus, anti malware, anti spoofing, anti spam, dan lain sebagainya gitu, gitu. Mmm. Tapi kalau untuk specific encryption ya, itu ada di Exchange Online Protection. Gitu. Jadi kita Oke. bisa encrypt data yang ada di OneDrive, Mhm. yang ada di SharePoint ya, dan juga email-email ya, dan juga data-data ataupun file-file yang ada di lokal kita. Oke termasuk kayak foto, dokumen-dokumen Ya, gitu ya? semuanya akan dienkripsi sama dia gitu. Nah tadi kan Mas Roni ini sudah menjelaskan mengenai protection. Nah itu Mhm. bagaimana tuh caranya memproteksi sebuah data itu sendiri? Ya, jadi, akan ada beberapa mekanisme yang perlu kita lakukan ya. Jadi Mhm. yang pertama, of course kita harus kenalkan dulu nih, ini data-data kita itu yang mana yang mau diproteksi gitu. Mmm. Jadi kita bisa bilang kita labeling dulu gitu. Contohnya Oh nih data kayak gini nih, nanti masuk ke sensitif ya gitu. Data yang kayak gini nih masuk yang confidential ya gitu. Nah, ketika kita udah mix gitu kan ya, kita udah perjelas gitu kan ya, baru nanti kita infokan gitu ke mesinnya bahwa ini nggak bisa ya keluar dari tenan kita ya gitu.
Oh, jadi di-tracking dulu lah ya? Iya, jadi basically sebelum kita kirim email ya, itu data akan di, analyze dulu gitu. Ini data sensitif nggak? Kalau data sensitif ya nggak bisa keluar dari company kita gitu, kayak gitu. Mmm. Nah, kalau di IIP itu sendiri bisa nggak sih Mas Roni kayak misalkan saya ngirim data nih, untuk Mas Roni aja yang lain nggak bisa ngelihat gitu, bisa? Bisa Ada gitu. kuncinya berarti ya? Ya, itu kan salah satu mekanisme yang memang ditawarkan oleh IP ya, gitu. Jadi kita bisa specific people untuk yang bisa lihat itu dokumen gitu, Oke, jadi kalau, misalkan mau tim finance lihat nggak bisa berarti ya? nggak bisa gitu. Karena kan Dikhususkan yang untuk dikhususkan kan specific people, jadi memang ya hanya orang itu. Walaupun, mungkin kamu mau forward ya ke orang lain ya, itu nggak bener bisa bener. gitu. Karena Oh, kan oke. hanya ke kamu yang bisa lihat gitu. Berarti kalau mau kirim kita harus download dulu baru kita kirim manual ya? Yes betul. Oke. Jadi teman-teman tuh ya Bahkan juga kalau waktu kekirim ya, bahkan juga itu features akan tetap, eee saya bilang ya akan tetap, features IP itu akan tetap attach ke dokumen itu, bahkan di-download ya, dikirim ke orang lain itu akan ada. oh, oke. Jadi Mhm, tetap aja ya? iya tetap aja. Oh, agak susah berarti ya? Mhm, Oke, berarti emang di Azure ini untuk proteksinya luar biasa teman-teman, jadi jangan iya, takut akan bocor data yang kita kirim kemanapun mhm. gitu. Nah, kalau untuk IP itu sendiri, itu bisa nggak sih Mas Roni standalone? Takutnya kan teman-teman nih "Saya mau belinya IP-nya aja gitu, nggak perlu yang lain." Itu bisa? Bisa bisa. Jadi, bisa langsung kita beli ya standalone kan, karena memang basically kan IP ini kan ada di bis premium ya. Mmm, Kalau bis premium ini kan agak mahal ya, mhm. gitu per user-nya gitu. Jadi kalau kita mau beli yang satuan gitu add-ons ya, itu ada IP Plan 1 gitu ya, dan juga itu bundling dengan IMS sih, IMS E3, Enterprise Mobility and Security E3 dan juga E5 ada, Oh gitu, berarti itu, gitu. bisa sendirilah ya tanpa harus Bisa, beli bisnis premium. Karena mhm, banyak nih yang emang teman-teman, susah untuk, apa namanya, approve dari manajemen kalau beli bisnis premium pasti. iya, Jadi tenang aja kita bisa, belinya standalone. mhm, Nah, ada juga nih beberapa waktu itu saya pernah dengar ya, kalau IP ini bisa nggak sih Mas Roni kayak misalnya laptop kita hilang gitu kan, mhm, tapi saya pengen data itu masih ada gitu, itu bisa dengan IP itu sendiri? eee, yes of course, karena kan data itu kan basically disimpan di cloud ya. Jadi, Mhm, laptop hilang ya data nggak akan hilang gitu, karena kan data kita kan nggak disimpan di lokal kita gitu, tapi disimpan di cloud gitu. Jadi, mhm. nggak ada masalah gitu, akan Oke, tetap ada datanya gitu. jadi yang hilang itu hanya laptop tapi bukan data ya? Iya betul, Oke, nah jadi untuk KIP itu sendiri emang bener-bener, terproteksi untuk semua data ya Mas Roni ya, iya termasuk file-file dan juga email juga ya? iya betul. Gitu, berarti kalau untuk email-email yang junk email gitu juga bisa tuh dihindari juga ya? Mmm, Dipilih lah yang mana yang junk email, mana yang email ya kalau jangan basically udah masuk ke Edge Installer Protection ya. mmm, Jadi kita tahu nih mana nih, email yang legit gitu ya. Jadi, boleh di itu akan di-handle oleh Edge Installer Protection sih, gitu. oke Karena IP ini lebih masuk ke encryption email. oke oke. Nah ada lagi mungkin Mas Roni tambahannya? Itu aja dari saya. Oke oke nih teman-teman, jadi untuk KIP, cukup sekian, kita hanya kasih secara general. Untuk teman-teman yang mau tahu secara umum secara detail langsung aja nanti bisa hubungin ke Mas Roni by email ataupun by, nomor telepon yang akan saya share di kolom deskripsi di bawah Ya, ya. Oke nanti mungkin di email di tim teknologi boleh kali ya Mas Roni ya? bisa ke support@ltu.co.id. Nah, itu email nanti mungkin yang belum jelas akan saya tulis di kolom deskripsi, itu dia. Jadi IP. Jadi saya mau, sedikit summary, jadi IP ini bisa untuk, memproteksi data dan juga, email juga gitu. Jadi teman-teman Ya, jangan jangan takut pakai IP karena ini emang Azure ini sudah dari Microsoft-nya itu udah benar-benar, mengamankan secara apa ya, secara aman lah gitu tanpa harus takut kehilangan data. Gitu, karena emang banyak banget nih sekarang pencurian kan ya teman-teman gitu ya Mas Roni ya? ya Jadi takut betul. banget kalau laptopnya hilang, data pun hilang, tapi tenang aja, nggak akan hilang karena sudah ada Azure Information Protection itu sendiri. Seperti itu secara garis besar untuk AIP. Oke, dari saya cukup sekian, Mas Roni juga cukup sekian? Cukup dari saya. Cukup, oke mohon maaf bila ada salah-salah kata, selamat siang nih ya, selamat siang teman-teman, bye.